السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Targhib wa Tarhib, masuk pada hadis yang ke-56 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Yang artinya setiap amal memiliki masa-masa semangat, dan setiap semangat ada masa orang itu melemah atau jenuh. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi mukmin. Terkadang dia bersemangat melakukan ibadah. Ada masa-masa kita sangat bersemangat sekali melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini kita rasakan. Namun masa-masa semangat itu pasti akan menurun. Ada masa-masa di mana seseorang merasa tidak bersemangat seperti biasanya. Syirrah. Kondisi seperti itu wajar. Itu bukan sesuatu yang tidak wajar, tapi wajar. Namun Nabi mengingatkan, kalau dia dalam kondisi tidak semangat itu, tetap berada pada petunjuk Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Kalau dia tidak bersemangat itu, dia tetap berada dalam ketaatan walaupun tidak sesemangat sebelumnya, walaupun mungkin dia mengurangi kuantitas ibadahnya, tapi selama dia tidak keluar dari petunjuk Nabi, maka orang tersebut tetap berada di atas petunjuk. Akan tetapi jika masa-masa lemahnya dia itu tidak berada pada petunjuk Nabi, maka ia telah binasa. Jadi sekalipun kita berada dalam kondisi ya kurang semangat ibadah, tetap jangan keluar dari petunjuk Rasulullah SAW. Contohnya, terkadang kita semangat melaksanakan sholat di malam hari. Sholatnya sampai 11 rakaat, bahkan terkadang lebih, semangat. Namun satu waktu kita tidak sesemangat seperti sebelumnya. Tidak apa-apa kita kurangi jumlah rakaatnya. Kalaupun tidak sholat,
malam itu tidak digunakan untuk maksiat, maka orang tersebut masih selamat. Ketika dia lemah ibadah, pada saat dia lemah ibadah itu dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka orang ini masih selamat. Yang tidak selamat itu ketika sudah ibadahnya melemah, lalu dia keluar dari jalur ketaatan. Ya, jadi Nabi SAW memotivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa tetap mengikuti ajaran baginda Muhammad SAW, baik dalam kondisi kita semangat beribadah atau dalam kondisi kurang semangat beribadah. Ya. Kalau kurang semangat jangan sampai menyimpang, jangan sampai keluar. Walaupun mengurangi kuantitas ibadah kita, itu hal yang wajar. Dan itulah kondisi manusia. Namun ketika dalam kondisi fatrah ini, kurang semangat ini, maka jangan sampai berlarut-larut. Karena kalau kondisi tidak semangat ibadah ini kita biarkan, maka dia akan terus melemah, akhirnya kita meninggalkan ketaatan. Raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa bukan dengan ajaranku, dia bukan dari golonganku. Orang yang gak mau ngikuti Nabi, gak mau saya mau sholat terus, gak tidur-tidur. Itu bukan ajarannya Nabi. Itu menyiksa diri namanya. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyiksa dirinya. Saya tidak mau menikah, yang ngajari siapa? Allah memberi syahwat kepada laki-laki dan dihalalkan syahwat itu dengan cara menikah, tidak dengan cara yang lain. Ketika diberi jalan yang halal, kok tidak mau? Malah pintunya ditutup. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menguatkan jiwa kita, menguatkan fisik kita. Ada hari-hari kita tidak puasa. Jadi justru berlebihan dalam ibadah, kalau itu keluar dari sunnahnya Nabi, tidak baik, Pak. Dan orang kalau berlebihan dalam ibadah, melampaui ibadahnya Nabi, pasti ada hak manusia yang ditelantarkan. Pasti ada hak manusia yang ditelantarkan. Anda bayangkan orang kalau sholat di malam hari, gak tidur. Kasihan bojone. Istrinya kasihan, Pak. Berarti haknya istri diabaikan. Lalu pagi ngantuk, padahal dia harus kerja. Haknya orang lain diabaikan lagi. Makanya orang yang berlebihan itu pasti akan mengurangi hak yang lain. Berlebihan di satu sisi pasti akan berkonsekuensi mengurangi di sisi yang lain. Maka hidup itu harus tawassut, tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu ya kayak gitu, Pak. Sholat terus gak tidur-tidur, kasihan. Fisiknya kasihan, matanya ini punya hak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Mata dia punya hak. Tubuhnya punya hak, istrinya punya hak, tamunya punya hak. Jadi orang Islam harus bisa memanage ibadahnya sehingga ibadahnya ini tidak menyebabkan menelantarkan hak-hak orang lain. Makanya pada waktu bulan Ramadan kita mengingatkan saudara-saudara kita yang di 10 hari terakhir besoknya masih kerja. Kita ingatkan, ya akhi, kalau antum tidak bisa maleman, tidak usah maleman. Kalau antum maleman besoknya tidur di kantor, lebih baik tidak usah maleman. Karena menjalankan tugas di kantor itu amanah, kewajiban. Maleman itu sunnah. Allah tahu kok, kamu tidak maleman karena kamu ingin menjalankan kewajiban. Allah tahu itu. Tidak boleh antum melaksanakan yang sunnah, tapi menelantarkan yang wajib. Besok datang seharusnya dia bekerja, tidur di kantor. Kenapa, Mas? Maleman tadi malam. Itu justru tidak baik, bukan mendapatkan pahala. Maka orang Islam itu ibadahnya pun itu harus dimanage, harus proporsional.
harus melihat aspek yang lain. Karena Islam itu ibadah, muamalah, akhlak, yaitu semua bagian dari ajaran Islam. Maka Nabi mengingatkan, 3 orang sahabat ini kan luar biasa niatnya mereka. Niatnya mereka itu pengennya ibadah terus. Tapi justru ditegur oleh Nabi. Itu menyelisihi sunnah. Kan puasa, perbanyak puasa. Tapi ada waktu kamu tidak berpuasa. Silakan kamu ibadah, tapi tidak perlu sampai tidak mau menikah. Ya. Dan tidak menikah untuk fokus ibadah itu bukan ajaran Islam, itu ajaran umat yang lain. Itu disebut dalam Islam warohbaniyah, itu rohbaniyah. Rohbaniyah itu sistem kependetaan, Pak. Itu dilarang di dalam Islam. Diizinkan mungkin di agama lain, tapi di dalam Islam dilarang. Tidak mau menikah demi mengabdi kepada Tuhan, tidak perlu seperti itu. Anda menikah, Anda bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.